Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, kita di pertemuan kelima mata kuliah sistem multimedia, kita akan mempelajari tentang interfacing lanjutan gitu ya yang kemarin pada sistem multimedia. Nah, untuk pertemuan ini sengaja diupload memang khusus untuk mata kuliah di kelas karyawan gitu ya. Kalau untuk reguler itu masih bisa hybrid, tapi untuk karyawan saya upload di YouTube gitu. Nah, karena memang, untuk pelajarannya pas buka puasa gitu ya, jadi silahkan bisa sambil ngabuburit gitu ya. Jadi sebelum buka puasa pun itu bisa ditonton untuk materi ini. Nah, eee, lanjutan yang kemarin, pendahuluan sebelum kita masuk materi. Nah, ini salah satu kriteria penting, jadi dalam ketika kita membuat sebuah program aplikasi, itu harus ada yang namanya sifat user friendly. Nah, jadi aplikasi itu harus ramah gitu ya pada tampilannya, jadi mudah dimengerti. Jadi biasanya berkaitan dengan antarmuka grafis. Jadi banyak yang kelebihannya bisa juga memperindah atau juga lebih kepada dibandingkan dengan tekstual gitu ya atau berbentuk teks atau berbentuk tulisan. Tapi lebih kepada grafik. Jadi lebih kepada eh, simbol-simbol gitu ya. Yang memang untuk memudahkan proses atau memudahkan ketika menggunakan aplikasi tersebut. Nah, komponen antarmuka grafis ini muka bentuk-bentuk tampilan yang memang dipakai pada paket aplikasi, baik yang bekerja pada mode teks atau juga kadang-kadang grafik juga gitu ya. Nah, dokumentasi perancangan ini dapat dikerjakan atau dilakukan dalam beberapa cara. Pertama, bisa membuat sketsa pada kertas gitu ya untuk perancangannya, grafiknya seperti apa gitu ya. Atau juga menggunakan piranti prototype pada GUI jadi langsung di komputernya atau juga menggunakan tekstual berkaitan dengan suatu jendela gitu ya, atau window di dalam jendela lain gitu ya. Terus menggunakan piranti bantuan komputer ya. Jadi menggunakan CAS atau Computer Aided Software Engineering. Nah, sebenarnya untuk perancangan ini banyak ya, banyak untuk membuat perancangan tampilannya itu seperti apa supaya memang enak dilihat pas dipakai juga enak dipakai gitu. Nah, ada beberapa jenis tombol antarmuka atau komponen atau juga bisa disebut fungsi antarmuka grafis ya, seperti tombol tekan, spin box, list box sampai editor box ya. Nanti kita akan lihat satu-satu seperti apa. Nah, pertama ada tombol tekan, ini sering kita gunakan ya. Nah, ini digunakan untuk mengaktifkan suatu aktivitas apabila tombol itu ditekan. Jadi teknik penampilan tombol ini perlu diperhatikan tombol tersebut. Jadi ada sebuah apa ya, sebuah efek gitu. Jadi kalau tombol itu tidak ditekan seolah-olah tombol itu keluar. Tapi kalau ketika ditekan, bayangan itu seolah-olah tombol itu ketika ditekan masuk bayangan itu gitu ya. Jadi atau tombol bisa menghitam atau bisa juga berefek abu-abu tua itu seolah-olah si tombol itu aktif gitu ya. Nah, contoh seperti apa? Nah ini contoh ada save, don't save, cancel. Nah ini biasanya defaultnya itu ada di save gitu. Tapi ketika ditekan itu tombol save ini akan berubah warna menjadi abu-abu. Jadi seolah-olah bayangan itu masuk ke dalam gitu ya. Jadi ketika seolah-olah ditekan. Jadi sama halnya di dalam ketika kita menekan tombol telepon ya. Hampir sama seperti itu. Jadi di dunia nyata dimasukkan ke dalam dunia virtual ya. Ini mungkin sudah tidak asing hal yang ini. Terus ada spin box. Nah, spin box ini digunakan untuk mengatur nilai suatu perubahan, biasanya bertipe numerik, untuk menambahkan atau mengurangi dengan suatu nilai tertentu. Nah, nilai perubahan ini ditambahkan ketika pengguna menekan tombol anak panah naik dan turun. Ya. Nah, ini spin box ini nilai maksimum dan minimumnya perubahan harus dinyatakan dengan jelas agar tombolnya tidak memutar atau spinning terus-menerus ya. Nah, spin box ini terdiri dari dua bagian. Jadi ada bagian yang menampilkan perubahan yang dimaksud kotak putih, juga ada juga bagian untuk mengontrol nilai. Jadi bagian arah panel ke atas atau ke bawah ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini spin box. Nah, ketika kita mau berubah suatu font gitu ya atau suatu posisi apa tebal suatu font ya. Nah, ini bisa dilihat posisinya di mana gitu ya atau apa. Nah, spin box ini yang ini, spin box ini ya. Jadi berapa senti tingginya atau berapa senti lebarnya gitu ya.
Nah, ini bisa diatur. Jadi ada tombol ke atas dan ke bawah. Kalau yang ini bukan spin box ya. Ini drop down. Nah, spin box ini seperti ini. Jadi untuk mengatur suatu nilai biasanya bersifat numerik ya. Bersifat numerik ini spin box. Nah, jadi ada tombol naik turunnya ya. Dan ini tidak terbatas. Kalau spin box ini bisa diinputkan angkanya. Nah, terus ini juga sama, spin box juga digunakan di dalam kalender ya, sering. Jadi tinggal date-nya juga karena masih bersifat numerik ya. Ini bisa masuk ke sini, spin box di sini. Nah, contoh tahunnya berapa atau tanggalnya berapa ya. Nah, terus ada listbox. Listbox ini antar muka grafis yang digunakan untuk menampilkan sejumlah pilihan sekaligus pada layar tampilan yang dipilih oleh pengguna. Nah, setelah pengguna memilih salah satu dari sekian banyak, ini listbox ini terpilih menjadi dan disimpan sebagai nilai suatu perubahan. Jadi ada apa ya, pilihannya listbox itu ya. Nah, pada listbox ini dasarnya listbox terdiri atas bagian yang digunakan dan menampilkan pilihan-pilihan yang tersedia. Jadi pilihan itu sudah tersedia. Nah, permasalahan yang sering terjadi, kadang pilihan yang ada cukup banyak, sehingga list ini tidak mampu menampung semua pilihan yang ada. Kadang-kadang suka loading gitu ya. Nah, panjang suatu pilihan, jika berupa teks, ini akan lebih besar daripada lebar listbox itu sendiri. Jadi solusinya menambahkan scroll bar gitu. Jadi bisa diperpanjang listbox ini. Jadi ada campuran scroll bar dan listbox. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, listbox yang ini ya. Contoh memilih jenis font ya. Jenis font ini ada dari jenis A sampai Z di sininya. Ini ada pilihannya di sana. Ini tidak berupa numerik, tapi memang sudah diinputkan pilihannya itu seperti apa gitu di sana. Tapi kadang-kadang karena terlalu panjang, kadang-kadang ini suka loading. Itu tergantung spek komputer. Atau juga kadang-kadang si namanya ini terlalu panjang sampai ke sini. Jadi dibuatlah scroll bar di sini. Jadi supaya bisa dipanjangkan ke bawah, ke pinggir gitu ya. Nah, ini juga listbox. Nah, ini seperti ini. Ini ada pilihannya, hurufnya apa gitu ya. Terus font style-nya apa. Terus yang di sini bisa disebut campurannya. Campuran ini listbox juga. Ini ada ukurannya sudah ditentukan juga. Jadi meskipun di atas itu bisa diinputkan di sini ya. Jadi untuk mencarinya sih, untuk search-nya gitu, sama dua-duanya. Nah, ini ukurannya sudah ada ditentukan. Ini listbox. Nah, terus ada combo box. Ini sama, fungsinya seperti listbox, menampilkan sejumlah pilihan secara bebas oleh pengguna. Kata combo ini berupa singkatan dari combination. Ya. Jadi artinya lewat komponen itu pengguna dapat memilih pilihan sejumlah pilihan yang tersedia dan mengetik pilihan dia sendiri di tempat yang disediakan gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, combo box yang tadi, jadi ada untuk mencari data atau pilihan di list box di sini. Nah, ini combo box. Misalnya, jadi ada ketika diketikkan itu nanti akan muncul ya seperti apa. Nah, terus apa perbedaan list box dan combo box? Nah, kalau list box ini semua bagian pilihan tersedia langsung, terlihat. Kalau combo box ini pilihan-pilihan tidak terlihat, jadi sampai pengguna menekan tombol tertentu yang dimaksud oleh combo box. Jadi ada pilihan pencariannya gitu ya. Nah, terus list box juga menggunakan hanya dapat memilih pilihan yang tersedia, sedangkan combo box ini pengguna dapat mengetikkan ya, mencari sendiri ya pilihan yang tidak ada dalam daftar yang tersedia. Nah, jadi kapan combo box dan list box itu digunakan? Jadi tergantung dengan lebar layar tersedia pada tampilan pilihan yang ada. Jika lebar layarnya cukup luas, ya bisa menggunakan list box. Tapi kalau tidak cukup, mungkin harus menggunakan pilihan combo box. Ya. Jadi karena semakin panjang, itu akan bingung gitu ya. Akan bingung pilihannya. Biasanya contoh apa? Di dalam combo box itu ketika mencari list teman di dalam Facebook gitu ya, itu masuk sama combo box di sana. Nah, terus ada checkbox. Ini digunakan untuk memilih satu atau lebih pilihan yang tersedia. Checkbox ini biasa dioperasikan dalam sejumlah kelompok. Checkbox ini sangat cocok dipakai pada pemrograman kebebasan pengguna untuk memilih suatu pilihan. Nah, contohnya untuk form pribadi, mengisi hobi gitu ya. Jadi bisa lebih dari satu. Maka ini lebih tepat menggunakan checkbox. Nah, ini contoh seperti ini, checkbox pada gambar ya. Apa yang dibutuhkan ya, toolbar apa yang dibutuhkan atau apa yang akan ditampilkan. Tinggal diklik di sini.
ya. Itu checkbox. Jadi tidak pilih salah satu. Bisa pilih semuanya, bisa pilih salah satu ya. Jadi bisa lebih dari satu. Nah, kalau radio button itu beda lagi dengan checkbox. Jadi pada dasarnya sama seperti checkbox, cuman radio button ini terdiri dari dua bagian. Jadi bagian pengendali berupa lingkaran kecil. Ya. Label ini menunjukkan atribut tombol yang dimaksud. Jadi tombol radio button ini harus pilih salah satu. Jadi bernilai on atau off ya, dengan tanda tertentu. Nah, radio button ini secara fisik masing-masing bersifat otonom. Jadi artinya ini satu sama lain tidak saling terhubung. Jadi secara operasional radio button ini ada on off-nya ya. Jadi pada program ini disajikan pengguna hanya dapat mengklik lingkaran kecil ya untuk meng-on-kan atau memilih salah satu. Nah, ini contoh seperti ini. Pilih uh, peliharaannya apa yang ingin dipelihara gitu. Apakah anjing, kucing atau ikan. Terus tempat tinggalnya di mana? Rumahnya di mana? Apartemen, rumah atau bridge ya. Nah, ini atau jembatan di sini ini bisa dicek ya, tapi tidak bisa dipilih semuanya. Jadi harus salah satu. Nah, contoh radio button ini sering dipakai di contoh pilihan untuk portrait dan landscape ya. Nah, atau fit atau apa gitu untuk mau pakai adjust atau fit ya di sini ini untuk harus pilih salah satu untuk pengaturannya. Nah, ada beberapa persamaan radio button dan checkbox. Jadi fungsinya sama-sama menampilkan jumlah pilihan yang dipilih oleh pengguna. Ya. Secara spesifik, checkbox ini maupun radio button sama-sama berdiri sendiri tanpa mempengaruhi yang lain. Struktur datanya ini diperlukan untuk membuat checkbox. Jadi sama dengan struktur data yang dibuat radio button. Nah, cuman kalau yang tadi listbox itu bisa banyak, tapi kalau checkbox dan radio button itu terbatas. Jadi cuman bisa beberapa. Jadi semakin banyak, maka akan semakin tempatnya itu akan memakan tempat yang banyak kalau checkbox dan radio button. Tapi kalau listbox yang sebelumnya itu tidak memakan tempat banyak ya. Jadi karena bisa langsung muncul ke bawah ya. Atau bisa pilihannya ke bawah kan ya. Nah, ini pada kelompok radio button tersedia pada pengguna yang dapat memilih salah satu, sedangkan untuk checkbox pengguna dapat memilih salah satu bahkan tersedia semua pilihan. Nah, ini contoh seperti ini checkbox bisa dipilih semuanya, sedangkan radio button ini harus pilih salah satu. Nah, terus ada penggeser atau slider atau scroll bar gitu ya. Nah, ini digunakan untuk menggeser pada layar memperlihatkan bagian dari tampilan. Jadi semua terlihat sekaligus atau menghilangkan semua yang terlihat. Nah, biasanya scroll bar ini kalau di beberapa perangkat modern itu sudah menggunakan layar sentuhnya. Jadi menggunakan dua sentuhan jari atau lebih ya untuk membesarkan. Kalau membesarkan ya tinggal dibesarkan, kalau mengecilkan ya berarti tinggal dicubit ya. Nah, penggeseran ini dapat dilakukan pada arah kiri kanan atau maupun atas bawah. Pada bagian penggeseran di horizontal dan vertikal. Nah, ini seperti ini untuk scroll bar gitu ya. Jadi biasanya kalau objeknya terlalu besar maka digunakan untuk scroll bar ini akan muncul ya. Nah, terus ada layout. Layout ini manager menggunakan programmer untuk menyusun komponen GUI dibandingkan dengan penentuan eksak komposisi pada komponen sehingga para programmer akan lebih berkonsentrasi pada look feel saja gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada border layout. Jadi biasanya untuk membuat sebuah border layout ini menempatkan komponen berdekatan dengan arah mata angin. Ya. Jadi komponen ini ditempatkan seperti north, south, west, center, east, dan segala macam. Nah, ini supaya apa? Supaya memudahkan. Tapi kebiasaan orang itu biasanya itu di mana posisinya. Jadi ada standarisasi untuk beberapa aplikasi tertentu. Sehingga ketika orang menggunakan aplikasi itu, contohnya apa ya, Android dan iPhone, sama-sama untuk tombolnya itu yang berupa ikonnya. Nah, itu sama-sama seperti itu. Jadi feel-nya dan untuk interaksinya itu memudahkan pengguna. Jadi tidak usah belajar kembali gitu. Karena sudah terbiasa cara menggunakannya tidak jauh beda. Nah, terus ada flow layout. Flow layout ini komponen dari kiri ke kanan. Baris berikutnya untuk window besar ukurannya atau komponen flow layout ini tidak berubah ya. Nah, terus ada box layout. Box layout ini meletakkan komponen pada satu baris atau satu kolom saja ya. Nah, seperti ini. Jadi ini lebih kepada desain posisi untuk sebuah aplikasi ya.
Terus ada card layout. Nah, ini sering digunakan kalau pilihannya banyak tapi ngereloadnya satu kali ya. Satu kali supaya tidak usah di scroll ke bawah ya. Jadi cukup dipilih ke pinggir ya, antara folder per folder atau per set ya. Jadi card layout ini kontainer panel-panel ditumpukan seperti hanya satu kontainer ditampilkan pada satu waktu ya. Terus ada grid layout, ini paling banyak digunakan. Ini memiliki ukuran yang sama gitu ya. Nah, ini kalau fungsinya sama-sama, tapi ini paling sering digunakan. Biasanya kalau grid layout ini eh, di beberapa aplikasi sekarang ini sering dipakai, contoh di beberapa tombol ya dengan ukuran yang sama. Nah, terus ada grid big layout. Nah, ini biasa di situs. Nah, ini untuk penggunaan layout ini digunakan untuk meletakkan komponen secara bebas, ya, dapat menempati ukuran berbeda pada komponen yang lainnya. Jadi setiap komponen dapat menempati lebih dari satu grid. Nah, baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.